Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalistik Suara Madrasah MAN 1 Kebumen. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Dwi Cahyani. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak AKP Sugianto SH selaku Kasat Lantas Polres Kebumen. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Wahyu? kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Mbak Wahyu sendiri sehat? Alhamdulillah Ya. sehat Pak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim jurnalistik ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait kegiatan pagi tadi Pak. Ya. Gimana Pak, boleh? Boleh. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Yang pertama, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pada hari ini Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua dan adik-adik dari MAN 1 Kebumen. MAN 1 Kebumen, bahwa tadi pagi saya berkunjung di SMA MAN 1 Kebumen ini dengan maksud memberikan edukasi terhadap seluruh adik-adik dan siswa. Karena apa? Karena di wilayah Kebumen ini kecelakaan lalu lintas cukup tinggi di awal bulan Januari ini. Yang meninggal dari kalangan remaja usia sekolah itu sudah mencapai 6 orang dari 8 korban yang meninggal dunia. Dan kecelakaan lalu lintas pun sudah tercapai 43 kejadian laka lantas. Ini didominasi anak-anak sekolah, usia sekolah seperti Mbak Wahyu ini. Jadi kami gencar-gencarnya memberikan edukasi terhadap adik-adik terutama di tingkat sekolahan SMA dan SMP, karena saya tidak ingin bahwa cita-cita atau calon generasi bangsa nanti pupus di tengah jalan karena kecelakaan lalu lintas. Ya. Maka dengan data kecelakaan lalu lintas ini saya sudah memasuk beberapa SMK, SMA, sama tujuannya edukasi supaya kita yang pertama tertib berlalu lintas, yang kedua hindari kecelakaan lalu lintas, atau dibalik, yang pertama harus menghindari kecelakaan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, yang kedua tertib, ya, karena tertib itu kunci akan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan keselamatan. Gitu Mbak Wahyu. Terus nih Pak, selanjutnya kan banyak fenomena sekarang, banyak anak sekolah yang dalam tanda kutip itu belum memiliki SIM atau bahkan masih di bawah umur, tapi sudah warawiri menggunakan sepeda motor. Gimana nih pendapat Bapak terkait hal tersebut? Nah, secara juridis, secara hukum, bahwa orang yang naik sepeda motor itu harus wajib sudah memiliki SIM. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 itu, ya, ulangi 2009, itu setiap mengendarai sepeda motor itu wajib memiliki SIM. Kalau wajib kan nggak bisa ditawar. Iya, nggak bisa ditawar. Ya, hanya karena kemungkinan ya di kabupaten ini sendiri dari pemerintah daerah belum menyiapkan armada bis sekolah, antar jemput sekolah dari pihak sekolah dan sebagainya, sehingga fenomena yang tempat tinggal jauh ini untuk mempercepat perjalanan ini menggunakan sepeda motor. Namun di aturan itu memang tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan dulu saat diberlakukan operasi banyak juga anak-anak sekolah yang terjaring rahasia bahwa tidak memiliki SIM, kan gitu. Tapi sulit juga ya Pak ya, karena kalau nggak ada kendaraan umum dari kabupaten sendiri, terus orang tua juga mungkin tidak bisa mengantar karena bekerja. Jadi bagaimana itu Pak? Nah, itu kebijakan sekolah masing-masing ya. Sekolah kalau bisa menyiapkan kendaraan umum yang untuk antar jemput, ya silakan. Namun yang selama ini yang dilakukan anak-anak sekolah itu tetap memaksa orang tuanya, memaksa pihak sekolahan berangkat pun pakai kendaraan masing-masing, padahal belum memiliki SIM, kan? Ya ini Mbak, pada dasarnya orang yang naik kendaraan itu wajib memiliki SIM dulu, karena wajib memiliki SIM itu kan sudah pasti di atas 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Itu dianggap oleh negara itu bahwa mereka sudah dewasa. Dewasa itu tingkat kelabilannya sudah hilang, berarti tingkat kedewasaan sudah ada. Nah, kalau anak-anak mengendarai sepeda motor kan
tingkat emosional masih tinggi. Yang penting saya bisa nyampe ke lokasi dengan cepat apapun, entah itu lampu merah, entah itu marka tidak terputus, entah itu larangan jalan, terobos saja kan gitu ya. Jadi tuh teman-teman, sebelum kalian berkendara harus punya SIM dulu. Dan kalau memang terpaksa tidak ada harus hati-hati ya Pak ya. Tidak boleh melawan rambu-rambu. Oh iya Pak, ini terkait atribut kita nih demi keselamatan ketika berlalu lintas itu salah satunya kan helm. Ya. Helm itu katanya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, SNI itu sebenarnya kriterianya yang seperti apa Pak? Nah baik, sekarang kelihatannya helm yang dijual di pasaran pun sudah ada standar SNI semua sekarang Mbak. Nah ini yang sudah ada logonya SNI itu ya SNI, malah sudah diuji. Kalau jatuh itu tidak langsung pecah dan di situ ada peredamnya. Ini ya minimal walaupun tidak menjamin 100% bisa mengurangi fatalitas kepala kita. Iya kan? Helm bisa dibeli, kalau kepala kan tidak bisa. Nggak ada yang jual kan gitu. Iya. Benar. Makanya itu salah satunya helm itu wajib dipakai. Syukur-syukur bisa memakai jaket alma mater kan lebih bagus. Iya. Sudah desain, sudah menunjukkan wah itu pakai jaket alma mater. Mana sekolah man 1 itu tertib ya, belok kiri berhenti dan sebagainya. Itu salah satu edukasi contoh kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah yang lain, kepada generasi yang lain kan gitu. Helm itu penting ya Pak ya? Penting sekali helm bisa Mbak, dibeli iya. Tapi kepala tidak ada yang jual. Kalau lebih aman lagi sarung tangan, ya, body vest pelindung kaki ini harus dilengkapi. Jadi kalau jatuh dan sebagainya aman. Nah ini Mbak, saya sampaikan bahwa saya menganalisa kecelakaan yang kemarin, khususnya di Kali Kemit itu di Karanganyar. Nah, adik-adik itu pada nggak sabar. Kalau dinunuti temennya atau ngantar temannya, itu diturunkan di jalan kebanyakan. Nah, turun di jalan, setelah turun mau naik ke aspal, beda ketinggian ke aspal dengan bau jalan itu sekitar 5-10 cm. Ya, kalau ban-ban kecil yang sudah dimodifikasi itu tidak akan bisa naik, akhirnya terpleset. Dia tidak melihat situasi kiri atau kanan. Oh, kanan saya ada kendaraan, akhirnya terlindas. Jadi tolong tadi yang sudah sampaikan, tip aman berkendara sebelum berangkat itu toleh kanan dulu, toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan dulu aman baru jalan. Itu biasanya ya udah kita lihatnya depan, belakang nggak tahu kan. Nah ini nanti disampaikan ke teman-temannya ya. Tadi saya nggak sempat menyampaikan karena saya buru-buru waktu tadi. Dan saya sesuai dengan janji saya, kegiatan di Polres selesai saya datang ke sini kan itu. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Terus selanjutnya nih Pak, ketika di jalan saya tuh sering menjumpai orang-orang dengan knalpot yang suaranya memekakan telinga, bising kayak gitu, bikin polusi suara. Nah, gimana menurut Bapak terkait orang-orang yang menggunakan motor dengan 2 tak? Baik, kebetulan saat ini dari Polda Jawa Tengah yang diperintahkan oleh Pak Kapolda, ini Jawa Tengah nanti zero knalpot brong, termasuk di Kebumen. Dan saya sudah lewat media, lewat radio, dan lewat medsos, ataupun kami memasang beberapa baliho, beberapa spanduk, supaya Kebumen juga zero knalpot brong. Karena apa? Itu kan di samping mengganggu ketertiban umum, orang baru santai, baru tidur, itu kan memancing keributan, memancing kemarahan dan sebagainya. Maka program Pak Kapolda ini harus kita tegakkan. Dan saya mohon kepada anak-anak adik-adik sekolah yang ada di sini juga sama. Oh, saya sudah hadir di sini, besok berarti tidak ada knalpot brong lagi. Dalam kurun waktu tanggal 11 sampai dengan tanggal 24 hari ini, kami sudah menyita 198 knalpot brong. Itu melalui razia Pak? Ya, kita hunting sistem. Kalau ada kita patroli, ada suara grong-grong-grong, kita hentikan. Setelah itu kita amankan, ya. Kalau mereka segera mau ganti knalpotnya dan ngambilnya dekat, nggak kita tilang, hanya edukasi supaya tidak dipasang lagi. Tapi kalau rumahnya jauh dan sebagainya, tetap kita tilang dulu, ya. Setelah itu boleh diambil setelah knalpot itu dikembalikan dengan standar. Itu bukan knalpot saja, harus standar. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa
termasuk setang, spion, kelengkapan itu ditempatkan di situ. Sekarang ada yang spion ditaruh di bawah dan sebagainya. Padahal sekian detik kita memaling tidak melihat spion, ini sudah nyawa kita terancam. Apalagi kecepatan di atas 60. Ya, kita harus maling ke kiri atau ke kanan. Padahal kita cukup melirik lewat spion, kita sudah melihat jalan. Kita tinggal paling, depannya ada truk yang berhenti, kita nggak tahu, apalagi gitu kan? Iya, ya. Benar sekali. Nah, dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi, harus kita perhatikan baik-baik ya teman-teman, mulai dari atribut, helm, terus standar motornya juga. Itu semua demi keselamatan kita semua. Nah, selanjutnya terakhir Bapak bisa nih kasih pesan dan kesan untuk teman-teman MAN 1 Kebumen dan seluruh warga masyarakat MAN 1 Kebumen agar semakin tertib dalam berlalu lintas. Baik ya, saya ucapkan salut kepada MAN 1 Kebumen, tadi pagi kompak ya dan semangat, jaga terus nama baik MAN 1 Kebumen. Kalian berada pun di mana nanti akan melekat. Misalnya jadi menteri, itu lulusan mana? MAN 1 Kebumen. Almater di bawahnya pasti akan bangga, ya enggak? Termasuk yang lain, wah jadi DPR, itu lulusan mana sih? MAN 1 Kebumen, itu akan bangga. Jadi silahkan alma mater itu melekat sampai adik-adik nanti bekerja, adik-adik nanti jadi orang hebat, jadi ini, dan sebaliknya. Jangan sampai nubilah balik ada video-video yang yang ditampilkan oleh MAN 1 Kebumen, sama kan? Itu dari mana? Itu biasanya kalau kejelekan itu satu kejelekan menggelundungnya itu cepat, ya. Tapi kalau kebaikan itu merangkaknya pelan-pelan. Maka kita harus kampanye dulu, perbanyak kampanye terhadap teman-teman kita. Ayo nama baik MAN 1, siapa lagi yang akan membawa kalau bukan kita yang ada di sini? Bukan kita yang ada di sekolah, turunkan sampai kapan generasinya, kan gitu. Iya. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami di tengah kesibukan Bapak. Semoga sehat selalu dan bisa terus mengabdi agar Kebumen semakin tertib. Amin. Ya. Jadi teman-teman, karena beberapa di antara kita mungkin belum punya SIM dan cukup umur ya, di MAN 1 Kebumen ada asrama Al-Kausar. Jadi untuk mengatasi hal tersebut teman-teman bisa nih tinggal di asrama. Jadi selain dekat dengan sekolah, teman-teman juga menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selain itu juga mematuhi tata tertib ya Pak ya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalistik.